Semarang sore itu terasa seperti tungku raksasa yang membara. Udara lembab khas pesisir menempel di kulit Rina, seorang mahasiswi arsitektur berusia 20 tahun yang baru saja melangkahkan kakinya melewati gerbang besi Lawang Sewu. Kalian tahu rasanya ketika sebuah tempat seolah memiliki nafas sendiri? Sesuatu yang berat, tua, dan penuh rahasia. Itulah yang Rina rasakan saat menatap fasad megah bangunan peninggalan Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij (NIS) ini. Rina datang bukan untuk sekedar bersuah foto, ia terobsesi dengan struktur pintu dan jendela yang jumlahnya mencapai 928 itu, hampir 1000 namun tak pernah genap. Tapi apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa arsitek Kosman Citroen membangun begitu banyak celah udara? Apakah hanya untuk sirkulasi, ataukah untuk memberikan jalan bagi sesuatu yang tak kasat mata agar bisa bebas berlalu lalang? Saat matahari mulai tergelincir di ufuk barat, menciptakan bayangan panjang yang menyerupai jari-jari raksasa di lantai marmer, Rina masuk ke gedung B. Suasana seketika berubah. Suhu udara turun drastis, dari panas Semarang yang menyengat menjadi dingin yang menusuk tulang. Bau kayu tua yang lembab bercampur dengan aroma samar seperti besi berkarat. Atau mungkin itu bau anyir darah yang sudah mengering selama puluhan tahun? Rina mengendus udara, hidungnya mengernyit. Suara derit pintu yang tertiup angin terdengar seperti rintihan pelan di kejauhan. "Mbak, jangan ke ruang bawah tanah sendirian kalau sudah lewat jam 5. Peringatan sang pemandu tadi terngiang di telinganya. Tapi rasa ingin tahu Rina lebih besar dari rasa takutnya. Ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, tempat yang konon menjadi saksi bisu kekejaman tentara Jepang antara tahun 1942 hingga 1945. Langgah kakinya bergema di lorong yang kini tergenang air setinggi mata kaki. Tetesan air dari langit-langit terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur sesuatu yang buruk. Di depannya, deretan sel sempit yang dikenal sebagai penjara jongkok menganga gelap. Kalian bisa bayangkan, ruangan sekecil 1,5 kali 1,5 meter dengan tinggi hanya 60 cm. Disinilah para tawanan dipaksa berdesakan, jongkok di dalam air hingga leher, sementara teralis besi di atas mereka dikunci rapat. Rina berjongkok di depan salah satu sel, mencoba merasakan penderitaan mereka. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara ganjil. Bukan suara air, melainkan suara nafas yang berat dan pendek, seolah ada seseorang yang sedang tersedak di dalam kegelapan sel itu. "Siapa di sana?" bisik Rina, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya aroma anyir yang semakin tajam menusuk indera penciumannya hingga ia merasa mual. Tiba-tiba, permukaan air di dalam sel itu beriak. Dari balik kegelapan, muncul sepasang mata hijau pucat yang menatapnya dengan kebencian murni. Sosok itu merangkak keluar dengan gerakan patah-patah, kulitnya pucat pasi dan dipenuhi luka lebam yang membiru. Rina tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan di dada. Ia mencoba bangkit, namun kakinya terasa berat, seolah ada tangan-tangan dingin yang memegangi pergelangan kakinya dari bawah permukaan air. Saat itulah, suhu di ruangan itu turun hingga ia bisa melihat uap nafasnya sendiri. Dari ujung lorong yang gelap, muncul cahaya remang-remang. Seorang wanita dengan gaun putih panjang khas Eropa abad ke-20 berjalan mendekat. Rambut pirangnya yang panjang terurai menutupi sebagian wajahnya yang cantik namun pucat. Itulah sang noni Belanda. Namun ada yang salah. Saat wanita itu menoleh, Rina melihat garis merah melingkar di lehernya. Darah segar mulai merembes, membasahi kerah gaun putihnya yang berendah. Legenda mengatakan, noni ini adalah salah satu dari puluhan wanita yang diperkosa dan dipenggal oleh tentara Jepang di gedung ini. Sang noni tidak bersuara, ia hanya tersenyum, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata, melainkan senyuman penuh keputusasaan yang akan menghantui mimpi siapapun yang melihatnya. "Pergi." Suara itu bukan berasal dari mulut sang noni, melainkan bergema langsung di dalam kepala Rina. Suara itu bercampur dengan teriakan-teriakan dari sumur tua di halaman belakang, jeritan para prajurit yang disiksa, dan gema langkah sepatu bot militer yang menghentak lantai beton. Rina berhasil melepaskan kakinya dan berlari sekencang mungkin menaiki tangga. Ia tidak menoleh lagi,
bahkan ketika ia merasa ada rambut panjang yang menyapu tengkuknya. Ia keluar dari lawang sewu dengan nafas tersengal-sengal, tepat saat azan maghrib berkumandang di masjid di dekat Tugu Muda. Cahaya lampu kota mulai menyala, namun bagi Rina, kegelapan lawang sewu seolah ikut menempel pada bayangannya. Ia merogoh saku jaketnya untuk memesan ojek online, namun tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Saat ia menarik tangannya keluar, ia menemukan sebuah kancing logam tua yang berkarat, kancing seragam militer Jepang yang masih menyisakan aroma anyir. Rina menatap ke arah jendela lantai 2 gedung B yang gelap. Di sana, di balik salah satu dari 1000 pintu itu, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri diam, melambaikan tangan dengan gerakan perlahan yang seolah berkata, "Kau akan kembali karena satu pintu telah terbuka di dalam dirimu." Apakah kalian yakin saat kalian keluar dari lawang sewu, kalian benar-benar sendirian? Ataukah salah satu dari pintu itu kini menetap di dalam ingatan kalian, menunggu waktu yang tepat untuk terbuka kembali?